wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis Baitul Mukmin rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita. Tadi di salat tadi yang dibaca adalah halaman terakhir ya. Bagian akhir surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi. Masukan untuk imam ini supaya jadi ilmu bagi kita semua. Ayat zalika itu ikut ayat-ayat sebelumnya. Ya. Baru bagian berikutnya innallazina amanu. Coba diulang di bacaannya dari rakaat pertama. Enggak, satu. Jadi rakaat pertama dulu tapi akhiri ayat zalika. Ini pelajaran bagi kita karena kenapa saya merasa penting memberikan komentar dan masukan soal surat Al-Kahfi ini, karena surat Al-Kahfi biasanya menjadi wiridan bacaan rutin pada hari Jumat. Biasanya begitu. Maka kalau itu diilmui akan sangat luar biasa. Nah, ilmu berkaitan dengan Al-Quran tentu saja yang pertama berkaitan dengan pembagian dari ayat-ayat ketika kita baca. Ya, lanjut Ustaz. Dari awal. Dari awal dari apa? Dari rakaat pertama yang tadi dibaca. Stop sampai di situ. Wa aradna. Coba dibaca terjemahannya. Dan kami perhatikan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Wa aradna. Itu ada terjemahan dan kami apa? Perlihatkan ya, bukan perhatikan, karena kalau kami perhatikan itu kitanya yang memperhatikan, kalau dalam itu berarti Allah yang memperhatikan. Tapi kalau perlihatkan itu adalah kepentingannya untuk objek yang diperlihatkan itu. Jadi ayat itu coba diulang bacaan dan terjemahannya. Ayat berapa itu? Ya, coba dibaca ulang wa aradna. Artinya, dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu pada orang kafir. Jadi ini ayat ini menggambarkan ketika orang kafir sudah dipersiapkan untuk ke jahanam. Kenapa disebut jahanam? Karena jahanam itu adalah pintu masuk semua ahli neraka. Jadi pintunya itu adalah jahanam, tinggal nanti bobot dosanya seberapa, tinggal masuk ke bawah sampai yang paling bawah. Sehingga ketemu ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
Lanjut ayat berikutnya. Nah, perhatikan baik-baik terjemahnya. Orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup. Jadi kekafiran itu dimulai bukan tertutupnya mata kepala, tapi adalah tertutupnya mata hati. Ini kenapa saya berikan komentar berkaitan, padahal ini bukan pesanan loh ya, saya tidak pesan beliau untuk baca akhir surat Al-Kahfi, tapi ini cocok sesuai dengan materi kajian kita berkaitan dengan hati. Oleh karena itu, sepenting-pentingnya kita memelihara kesehatan mata kepala kita, maka yang juga sangat penting adalah memelihara kesehatan mata hati. Karena orang-orang kafir itu justru menjadi kafir karena mata hatinya yang tertutup, bukan mata kepalanya. Nah, begitu. Kalau mata kepala tertutup tidak berfungsi, mata hati berfungsi, kita punya contoh. Ustadz siapa? Ayat. Itu hafalan Qur'annya bagus. Nah, walaupun memang harus matching antara yang hafid Qur'an jadi makmum sama hafid Qur'an jadi imam. Nah, kayak tadi contohnya. Begitu. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Itu imamnya tidak bermaksud baca pendek, cuma nafasnya habis. Nah, sehingga rabbinya dibaca pendek. Tapi sang ustadz menganggap, oh ini salah, karena itu seterusnya dibaca panjang, maka diingatkan. Begitu diingatkan imamnya, oh apa yang salah? Padahal sebetulnya tidak ada yang salah. Ah itu. Jadi antara makmum sama imam itu memang fikihnya harus juga sama-sama matang, di samping tajwidnya juga matang. Sebab kalau tidak terjadi begitu, imamnya qabla an tanfada kalimatu rabbi, itu memang bi-nya harus panjang walaupun itu berhenti. Cuman karena tadi sang imam itu nafasnya terakhir, maka menjadi pendek. Qabla an tanfada kalimatu rabbi. Nah, ustadznya menganggap, oh ini salah, padahal itu harusnya panjang, maka diingatkan. Nah, fikihnya adalah kalau ada makmum, imamnya lupa, hukumnya apa mengingatkan? Wajib apa? Nah, ini dia yang harus betul-betul paham. Kalau imam lupa, nah, begitu bacaan, kira-kira makmumnya wajib mengingatkan apa tidak? Nah, serius, wajib. Sudah dapat pelajaran fikih sampai sini? Nah, itu dia. Makanya ini harus betul-betul mendapatkan perhatian. Apalagi kalau makmumnya di barisan bukan yang depan, ada di belakang. Tiba-tiba teriak kencang mengingatkan imam. Nah, ini nanti fikihnya harus didalami. Supaya pertama tidak mengagetkan imam yang kemudian bacaannya menjadi rada ragu. Nah, kalau ragu kemudian kekhusyuannya terganggu dan lain-lain. Padahal membaca surat itu salah pun tidak merusak sholat. Karena status surat itu sendiri selain Al-Fatihah hukumnya sunnah. Nah, kalau itu sunnah, mana yang lebih utama? Khusyuknya apa? Mengingatkan ayatnya. Nah, fikihnya harus betul-betul matang sampai di situ. Paham ya? Baik, kembali ke ayat yang dibaca tadi. Coba diulang, Ustaz. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in. Orang-orang kafir itu sampai akhirnya harus ke neraka, itu sebabnya apa? Sebabnya mata hatinya tertutup. Karena mata hati tertutup, bagaimana kemudian pendengarannya dan segala macam. Lanjut.
Stop. Coba diulang Ustaz, supaya lebih mendapatkan perhatian oleh kita. Terjemahnya? Mata hatinya dalam keadaan tertutup, lalu an zikri, mereka sampai tidak mampu berzikir, tidak mampu menyadari, tidak mampu memperhatikan ayat-ayat kekuasaan Allah. Lalu dan mereka tidak sanggup mendengar. Punya kuping apa enggak? Punya. Tapi kupingnya tidak sanggup untuk mendengar kebaikan-kebaikan akibat dari mata hatinya yang tertutup. Oleh karena itu salah satu kaidah amal kolbu tentang hati itu adalah bahwa hati itu di samping objek penglihatan Allah itu juga akan mengakibatkan punya pengaruh yang signifikan terhadap seluruh anggota badannya manusia. Nah, sekarang pertanyaan feedbacknya, pertanyaan muhasabahnya, pada umumnya manusia lebih memperhatikan, memelihara, menjaga hatinya atau lebih memperhatikan aspek fisiknya. Nah, rata-rata aspek fisik. Padahal orang-orang kafir itu kalau aspek fisik, masya Allah, apalagi orang munafik. Orang munafik itu kalau penampilan fisiknya Nabi saja sampai terkecoh kok. Sehingga turun ayat wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Muhammad, orang-orang munafik itu penampilannya sangat hebat, engkau pasti sangat kagum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, retorikanya juga sangat memukau, engkau bisa terkecoh. Sampai Rasul pun diingatkan oleh Allah seperti itu. Itu kalau sama-sama hanya soal fisik, orang kafir, orang munafik jauh lebih hebat. Dan kelebihannya orang-orang beriman di mana? Orang beriman kelebihannya justru dari sisi ketajaman, kebeningan, kebersihan, kesehatan mata hatinya, dan itu yang sangat mempengaruhi level kualitas amal solehnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mumpung waktunya masih panjang, karena bagian ayat terakhir surat Al-Kahfi ini luar biasa. Ya. Luar biasa di bagian surat Al-Kahfi yang bagian akhir ini. Coba diulang sekali lagi. Ya, artinya mereka tidak sanggup mendengar. Lanjut. Artinya orang kafir itu meskipun punya kekuasaan luar biasa di dunia, katakanlah semua manusia bisa diperalat dan diperbudak untuk kepentingan hidup dunia, ayatnya menjelaskan di akhirat mereka nggak ada satupun yang bisa diambil untuk menolong. Justru bisa jadi sebaliknya, orang-orang kafir karena mempengaruhi, memperdayakan orang-orang lain ketika masih hidup sehingga ikut sesat, orang kafir ini malah bisa ikut harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang disesatkan ketika di dunia. Itu maka apa hasibal ladzina kafir? Apakah orang-orang kafir itu mengira
Ketika kelak di hadapan Allah sudah dihadapkan dengan jahanam itu mereka bisa mengambil pertolongan dari yang lain? Sama sekali tidak. Lanjut. Nah, sampai di ayat ini, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ini berkaitan dengan orang yang tidak sadar. Yang tidak sadar. Melakukan hal-hal yang sangat buruk, tapi karena tidak sadar maka menyangka yang dilakukan adalah yang terbaik. Sangat berbalik. Coba artinya apa? Orang yang paling rugi perilakunya dalam kehidupan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Muhammad, coba tanyakan kepada mereka, apakah masih penting? Apakah belum cukup nasihat-nasihat agama untuk mereka? Apakah masih perlu diberitahukan kembali, diingatkan kembali orang-orang yang paling merugi dalam kehidupannya? Lanjut. Alladzina artinya yaitu orang yang sesungguhnya sia-sia segala perbuatan amal hidupnya, tetapi mereka melakukan hal yang sangat sia-sia, tetapi sebaliknya mereka menyangka bahwa yang dilakukan itu sudah amal yang terbaik. Ini akibat ketidaksadaran. Pertanyaan pentingnya adalah, kesadaran itu amal apa? Amal kolbu. Bukan amal ilmu, tapi amal kolbu. Maka bedanya antara pinter dan sadar itu beda. Kalau pinter itu adalah konsumsinya intelektual, akal, pikiran, banyak ilmunya, tandanya orang sadar itu perilakunya sudah benar. Maka kalau pinter itu belum tentu menjadi benar. Kepinteran hanya menjadi benar manakala ilmunya sudah masuk ke dalam hati, dan itulah yang membawa kesadaran. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pentingnya kesadaran manusia dalam kehidupan, dan di situ selalu disampaikan di dalam ayat itu as-sadr, yaitu dada, karena di dalam dada ada kolbu. Ayat itu juga begitu. Orang-orang yang tidak sadar itu adalah mereka merasa yang dilakukan itu sudah yang terbaik, padahal sesungguhnya sebaliknya. Yang dilakukan sangat sia-sia. Sia-sia bisa jadi sia-sia manfaat di dunianya, tapi yang paling membuat rugi adalah kalau amal itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba diulang dua ayat yang barusan dibaca, Ustaz. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Coba dibaca terjemahnya. Itu pentingnya sadar. Sekali lagi, sadar itu ranah kolbu, tidak sekedar ranah akal pikiran intelektual yang ada pada diri manusia. Nah, kolbu yang sadar, supaya yang disebut kolbu yang sadar itu adalah kolbu yang berisi dua.
Satu berisi iman, yang kedua berisi ilmu. Dua itulah yang disebut nurani. Iman itu nur cahaya, ilmu juga cahaya. Maka dua aspek ini, iman dan ilmu, menjadi dua cahaya. Bahasa Arabnya nurani, maka jadilah hati nurani. Maka kalau orang hidup sudah menggunakan hati nuraninya, insya Allah tidak mudah terjebak dalam perbuatan salah. Sampai di sini yang jadi masalah apa? Tidak sedikit. Artinya banyak manusia yang tidak bisa membedakan ini hati apa nafsu. Nah, begitu. Ini hati apa nafsu. Maka ayat berikutnya coba dibaca. Stop. Kira-kira Bapak Ibu kalau membaca ayat itu seperti apa? Ini terutama yang sering membaca surat Al-Kahfi. Coba diulang Ustaz sekaligus terjemahnya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ingkar dan menerima ranah apa? Orang menerima dan mengingkari itu kira-kira sumbernya dari mana? Dari hati. Walaupun secara intelektual ini benar, tapi kalau tidak sesuai dengan kemampuannya bisa ditolak itu. Itu salah satu perilakunya orang kafir. Oleh karena itu definisi kekafiran itu adalah bagian dari takabur. Salah satu ciri orang kafir itu orang takabur, orang yang sombong. Itu adalah batrul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Orang-orang kafir meremehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dipandang tidak lahir dari kaum bangsawan. Kemudian juga begitu meremehkan ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka tidak paham dengan ayat Al-Quran? Sangat paham, karena Al-Quran bahasa Arab. Sementara tokoh-tokoh kafir ketika itu juga sangat alim, sangat pinter bahasa Arab. Jadi mereka paham dengan ayat-ayat itu. Oleh karena itu mereka kemudian kafir sehingga mengingkari ayat-ayat Allah. Ini berkaitan, yang dimaksud sadar itu adalah hati yang beriman dan sekaligus diisi oleh ilmu. Dan ilmu di sini adalah imamul amal. Ilmu itu adalah penuntun amal. Kenapa orang yang berhati nurani, artinya hati yang sudah diterangi, dicahayai oleh dua cahaya iman dan ilmu, itu tidak mudah terjebak perbuatan salah dan senantiasa semangat istiqomah dalam amal soleh. Nah, karena imannya mendorong, ilmunya membimbing. Ada dorongan semangat ibadah lalu dikawal pelaksananya dengan ilmu. Maka amal solehnya menjadi produktif. Sekedar untuk keluar masuknya nafas saja, orang-orang yang beriman dan berilmu sangat sayang jika tidak bernilai ibadah. Oleh karena itu orang yang beriman dan berilmu, hatinya selalu ada iman, kemudian ilmunya juga selalu muncul, maka keluar masuknya nafas itu senantiasa bisa bernilai ibadah. Tapi ini kalau tidak dibiasakan, tidak disaring, tidak mungkin. Maka ada orang yang sudah level kehidupannya tidak pernah melepaskan hembusan nafas sekalipun tanpa dibarengi zikir Allah. Allah. Itu keseharian.
Maka dalam sholat tidak ada waktu untuk hatinya rekreasi kalau orang sudah begitu. Keluar masuk nafas selalu dikawal dengan zikir Allah, Allah, dan begitu seterusnya. Ya. Coba diulang. Mereka itu yang terakhir. Tadi yang saya berikan masukan, zalika itu ikut rangkaian ayat berikutnya. Karena itu menjelaskan perilakunya orang-orang kafir. Baru disambung ayat untuk rakaat berikutnya, innallazina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Coba dibaca ayatnya. Berikutnya, innalladzina, betul ya, lanjutannya itu ya. Setelah zalika. Satu lagi. Coba tadi saya bertanya ketika sampai ayat setelah zalika itu apa yang seharusnya kita lakukan. Coba diulang ayatnya Ustaz. Zalika bi annahum. Ya, zalika jazaohum. Sebelumnya, coba sebelumnya. Ayat sebelumnya. Karena kekafiran mereka, maka seluruh nilai ibadah amal mereka lenyap. Karena seluruh nilai amal ibadah mereka lenyap, maka di akhirat, coba ujung ayat dibaca terjemahnya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak perlu lagi ditimbang-timbang amalnya. Karena apa? Karena sudah jelas amal solehnya seluruhnya lenyap akibat kekafiran. Coba diulang terjemahnya, Ustaz. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Ya, tidak perlu ditimbang-timbang lagi. Tidak perlu ditimbang-timbang lagi karena sudah jelas seluruh amal baiknya. Amal baik menurut siapa ini? Amal baiknya orang kafir itu walaupun di mata seluruh manusia baik, tapi di hadapan Allah itu lenyap, maka tidak perlu lagi ditimbang-timbang. Maka sebaiknya kalau Bapak Ibu sampai ke ayat ini, setidak-tidaknya na'udzubillah min dzalik. Wahai Allah, selamatkan hamba dari untuk menjadi seperti mereka orang-orang kafir itu. Karena orang kafir itu nasibnya Masya Allah seluruh amalnya lenyap di hadapan Allah sehingga tidak perlu lagi ditimbang-timbang amalnya. Maka kembali kemana? Sudah sejak awal memang sudah disiapkan, diperlihatkan jahanam adalah tempat kembali mereka. Nah, maka ketika masih ada syahadat, ketika masih ada iman, itu sesuatu yang paling penting untuk disyukuri. Karena dengan iman ini berarti bukan saja mendorong amal soleh, tapi iman ini juga yang sekaligus menjaga amal-amal yang sudah dilakukan. Karena orang kafir seperti itu, amal-amalnya akan lenyap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bernilai apapun sehingga tidak perlu ditimbang-timbang lagi. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kalau sampai ayat ini sempatkan dalam hati, mohon kepada Allah, mudah-mudahan hati ini terjaga senantiasa iman sehingga terjaga semangat amal soleh dan pemeliharaannya. Lanjut ayatnya coba.
Mm-mm. Karena kekafiran itu mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan candaan, dijadikan objek olok-olok bagi mereka. Pesan pentingnya ayat ini coba dibaca ulang. Zalika bima kafaru, karena kekafiran mereka. Balasan tadi, sampai tidak akan lagi perlu ditimbang-timbang amalnya karena sudah dianggap lenyap semua karena kekafiran. Nah, berikutnya wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Jangan sekali-kali menggunakan candaan ayat-ayat Allah. Ya, jangan sekali-kali menggunakan candaan ayat-ayat Allah. Dari sini yang kalau kita mau rada disiplin di dalam tafaqquh fiddin dan kemudian apalagi menyangkut Al-Quran, sebaiknya hindari kalau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran jangan dicampur aduk dengan candaan-candaan yang bisa merusak konsentrasi memahami ayat-ayat Allah. Ayat Al-Quran itu Masya Allah sakralnya tidak ada bandingannya. Maka tidak dianggap kurang sopan kalau menjelaskan ayat-ayat lalu dijadikan candaan, dicampur aduk dengan canda tawa yang tidak ada hubungannya dengan pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Itu bunyi nasihat petunjuk dari ayat itu. Baru kemudian innalladzina amanu, betul ya? Nah, terus dibaca coba. Terus khalidina terjemahnya lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka disiapkan oleh Allah Jannatul Firdaus. Kalau Bapak Ibu mendengar Al-Firdaus, ini yang paling penting ya, karena itu disebutannya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ketika membaca surat Al-Kahfi sampai ayat ini ada kalimat Al-Firdaus. Kira-kira apa yang tersadarkan oleh Bapak Ibu yang membaca ayat ini? Karena walaupun tidak diterjemahkan secara utuh, mendengar kata Al-Firdaus itu sudah insya Allah semua paham. Itu adalah surga Firdaus. Apa yang terbersit? Apa kira-kira? Ayatnya innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu disiapkan oleh Allah tempat tinggal surga Al-Firdaus. Dengan membaca ayat ini, apa yang tersadarkan oleh kita yang membaca kira-kira? Apa kira-kira? Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Berkaitan dengan apa itu? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Kalau tidak percaya buktikan surat Al-Mu'minun. Coba Ustaz. Ya. Jadi kalau sampai ayat ya, innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ayat berapa itu surat Al-Kahfi tadi?
107 itu sekaligus hendaknya di situ kan sangat banyak. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi ujungnya adalah disiapkan Firdaus. Nah, maka setidaknya satu dalam Al-Quran yang dijamin mendapatkan Al-Firdaus adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Coba surat Al-Mu'minun dibaca ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Beruntung betul orang-orang beriman. Terus alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu apabila imannya mengantarkannya bisa sholat khusyuk. Lalu ayat ke-9 apa 10? Ulaika humul 10? Ulaika humul warisun. Mereka itulah. Ya, baca ayatnya coba. Mewarisi. Satu lagi ayat. Allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Cocok tidak dengan ayat tadi? Cocok. Maka kalau sampai ayat 107, hendaknya satu hal kita diingatkan oleh ayat itu untuk kembali. Supaya mendapatkan ayat 7. Ayat 107 surat Al-Kahfi, maka mesti dipenuhi ayat 1-2 surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, dan ada sekian banyak amal yang lain, tapi di ayat 10-nya Ustaz ya, ulaika humul warisun, mereka itulah. Mereka yang dimaksud itu adalah sederetan ayat itu, dan yang pertama yang berhak mendapatkan Al-Firdaus itu adalah orang yang khusyuk sholatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan menjadi pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, khusyuk letaknya ada di hati. Maka urusan hati itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak jenuh dengan ngaji setiap Selasa, topiknya berkaitan dengan kolbu, dengan hati. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak jenuh, karena hal ini sesuatu yang sungguh sangat-sangat penting dan tidak sedikit orang yang masih abai. Biasanya yang sering berdebat semangat itu soal fikih, kaifiyat tata cara. Padahal sebetulnya tata cara itu boleh 100, tapi satu saja urusan kolbu tidak beres, artinya misalnya tidak ikhlas, karena tidak diurus kolbunya, semua itu bisa sia-sia. Ya begitu. Lanjut Al-Kahfi Ustaz. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Lanjutnya, qul law kanal bahru Iya. Itu menggambarkan seandainya seluruh air lautan digunakan sebagai tinta menulis ilmu Allah, menulis ayat-ayat Allah, ilmu Allah, satu di antaranya yang tercantum di dalam Al-Quran, tidak akan bisa selesai sampai seluruh air lautan jadi tinta itu habis. Bahkan kalau diciptakan seperti itu lagi juga tidak akan cukup. Maka disinilah berkaitan Nabi pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi.
bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim muslimah sejak turun dari gendongan ibunya sampai turun ke dalam liang lahat. Nah, maka jangan pernah punya niat berhenti mengaji. Ya, sangat disayangkan kalau tiba-tiba berhenti mengaji, apalagi alasannya dengan alasan yang tidak syar'i, ya, yang tidak diizinkan oleh agama. Apalagi juga kalau ingat sabda Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang melangkahkan kaki pergi untuk mendapatkan ilmu, artinya selalu niat ngaji, dan niat ngaji itu adalah senantiasa berada di jalan Allah. Karena berada di jalan Allah, maka kalau wafat di tengah-tengah itu, wafatnya dikena mati syahid. Dan itu adalah satu derajat yang sangat tinggi. Maka jangan pernah berhenti mengaji. Selesai mengaji, niat lagi. Besok, lusa, dan seterusnya akan ngaji, akan ngaji, akan ngaji. Nah, ini kembali kepada kaidah amal kolbu. Hati itu tempatnya niat. Allah memperhatikan hati manusia. Maka kalau manusia selalu niat ngaji, dan niat ngaji, itulah yang akan dilihat oleh Allah. Apalagi kalau juga ingat hadis Nabi, niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu seringkali lebih baik dibandingkan amalnya itu sendiri. Niat ngaji dapat pahala walaupun belum terlaksana. Maka luar biasa itu kemurahan dari sisi agama Islam. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Oleh karena itu punya guru tidak cukup satu, dua, dan lain-lain. Silahkan berguru kemanapun juga, makin banyak guru, makin banyak perbendaharaan ilmu, makin luas ilmu, makin dalam pemahamannya, akan menjadikan ibadah makin leluasa tanpa ragu. Ayat terakhir. Ayat terakhir ini sangat-sangat penting mendapatkan perhatian berkaitan dengan seluruh amal ibadah kita. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Isi yang pertama ayat terakhir surat Al-Kahfi ini, Allah memerintahkan Rasulullah untuk memperkenalkan diri. Nah, setelah memperkenalkan diri, mengajarkan 3 hal pokok kepada umatnya. Annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya ilah Tuhan kalian itu adalah Tuhan ilah yang Maha Esa. Jadi misi utama tugas Nabi adalah mentauhidkan umat manusia. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Saya ini manusia biasa seperti kalian, tetapi Allah memberikan wahyu kepadaku untuk aku sampaikan kepada kalian, annama ilahukum ilahun wahid. Tauhid. Yang kedua, ya. Faman kana yarju. Betul Ustaz ya? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap ingin berjumpa Rabbnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Hendaknya beramal soleh. Perhatikan betul rangkaian kalimat ayat ini. Seruan pelajaran dakwah Nabi untuk amal soleh setelah disebut annama ilahukum ilahun wahid. Setelah dijelaskan prinsip tauhid. Apa rahasianya? Amal itu baru disebut amal soleh manakala orientasinya, niatnya tauhid semata-mata karena Allah. Nah, kalau ingin berjumpa Allah, bekalnya amal soleh. Yang disebut amal soleh, 1,
itu dorongannya adalah tauhid iman, pelaksanaannya sesuai dengan yang diajarkan, dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga ujung ayat. Ini yang sering lengah kebanyakan manusia. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dalam beribadah kepada Allah tidak boleh ada syirik. Syirik dalam beribadah itu adalah double niat. Ada niat lain kecuali di luar niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita jadikan pegangan betul, yang disebut amal soleh adalah amal yang didorong oleh iman. Yang kedua, yang dijelaskan, yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara kaifiyat tata cara. Dan yang ketiga, bersih dari syirik, dalam kurungnya termasuk syirik terselubung, yaitu riya. Itulah yang disebut amal soleh. Ini luar biasa. Apalagi kalau Bapak Ibu sempat mendalami surat Al-Kahfi, termasuk bagian akhir ini, pelajaran bekal kehidupan, kualitas ibadah yang sangat luar biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu ngaji kita pada subuh pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ayat-ayat tadi semua berkaitan dengan amal kolbu. Orang kafir karena mata hatinya tertutup, akibatnya pendengarannya seolah-olah tidak berfungsi. Oleh karena itu, mendengar sebaiknya tidak cukup hanya dengan pendengaran kepala, dengan kuping, tapi mendengar yang sesungguhnya adalah mendengar dengan hati. Begitu seterusnya sampai kepada ayat terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Ada pertanyaan? Ada, Bu Sri, silakan. Jadi ada semacam hidayah ya. Walaupun tadi dibilang bahwa sebelum amal kan dari hendak bila itu kan banyak juga orang yang non muslim dia baik, tetapi otomatis akan lenyap ya. Iya. Dari proses sebagian hidayahnya Allah memberikan hidayah pada seseorang, kaitannya apa ke sana? Dan yang menjadi berat pada saat bagi seorang Muslim, dia menjaga tadi kalbu yang sholat khusyuk. Nah ini bagian dari proses pembelajaran yang mungkin dua-duanya sepertinya sulit gitu. Antara yang non muslim pada saat dia tidak diberikan hidayah oleh Allah, ya dia tidak akan mendapatkan itu kan. Dan bagi seorang muslim sendiri, dia pun tidak akan mendapatkan surganya saat dia tidak sholat khusyuk. Nah ini bagaimana kita menjaga hidayah dari Allah? Baik, saya setuju dengan kalimat ini, sepertinya sulit. Kalau seperti itu nyata apa enggak? Jadi kalau ini sepertinya sulit, setuju. Ya, sepertinya sulit, tapi sesungguhnya itu hanya seperti, tidak nyata. Yang nyata adalah mudah. Ad-dinu yusrun, kata Nabi. Agama itu mudah. Maka jangan dipandang agama itu sulit. Maka kalimatnya bisa sih, tapi sulit. Nah, jangan begitu. Ya. Harus dibalik, sulit tapi bisa. Karena ayatnya jelas. Inna ma'al usri yusra. Sulit tapi bisa. Jangan dibalik. Bisa, apalagi ditambah sih, udah mulai ragu itu. Bisa sih, tapi sudah itu. Nah, berkaitan dengan tadi, yang pertama, benar bahwa kafir muslimnya seseorang itu sangat tergantung hidayah Allah. Itu
surat At-Taghabun itu jelas. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ya, itu di surat At-Taghabun ada, ya. Walladzina kadzdzabu biayatina dan seterusnya. Nah, ayat berikutnya wa ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, berarti dia dapatkan hidayah. Adakah manusia yang tidak dapat hidayah? Hakikatnya tidak ada. Karena apa? Semua manusia itu sejak di alam ruh sudah bersyahadat wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ayat 172 surat Al-A'raf. Semua manusia yang lahir sudah diberikan iman dengan kadar yang sama. Nah, maka tinggal pemeliharaan berikutnya seperti apa? Ya. Maka kalau punya motor hilang, jangan semata-mata disalahkan yang nyuri. Lihat dulu nyimpannya benar apa tidak. Nah, begitu. Maka kalau ada orang kehilangan imannya, jangan kemudian tiba-tiba, ini saya kafir, kan takdirnya Allah. Ngeles itu namanya. Nah, pertanyaan yang berikutnya tadi yang paling penting, bagaimana cara menjaga hidayah Allah? Nah, ini kalau muncul pertanyaan ini berarti saat membaca ihdinas siratal mustaqim. Ini mestinya, ini di sini rahasianya. Kenapa surat Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim, dan sekaligus surat Al-Fatihah itu menjadi bacaan pokok rukun sholat. Karena di dalam ihdinas siratal mustaqim itu artinya doa kepada Allah untuk selalu mohon hidayah. Terjawab Bu Sri? Jadi kalau untuk memelihara hidayah Allah itu salah satunya adalah doa. Dan itu dalam Al-Fatihah sudah jelas. Yang kedua adalah banyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Lakukan zikrullah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Kembali lagi pelajaran awal. Zikir yang mana yang harus diperbanyak? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah sebagai zikir utama yang tercantum di ayat 19 surat Muhammad itu sama dengan ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, dan kalimat itu, kalimat tauhidnya adalah la ilaha illallah. Cukup? Alhamdulillah. Pak Prab? Ya. Iya. 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 Jadi tauhid, ya. Tauhid, takwa, amal soleh itu adalah misi dakwah utama setiap Rasul. Tauhid, iman. Nah, maka apa kaitannya dengan takwa? Nah, saya ulangi. Tauhid, iman, kemudian takwa dan amal soleh, 3 hal ini itu adalah merupakan dakwah materi, dakwah utama setiap Rasul. Maka ingat ketika kita memulai ngaji A'malul Qulub, amal-amalnya kolbu, yang pokok kan 3. Amal kolbu itu 1 untuk beriman. Nah, maka PR-nya karena hati itu adalah untuk beriman,
Kalau iman tidak masuk di hati, syahadat tidak masuk di hati, akan masuk kelompok ayat 14 surat Al-Hujurat. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Yang disampaikan Pak Prof sangat benar, bahwa yang namanya iman tauhid itu adalah dakwah utama semua rasul, bertauhid kepada Allah. Yang kedua, amal kolbu itu adalah takwa. Dari iman itulah yang kemudian melahirkan ketakwaan. Maka takwa merupakan aspek dakwah yang kedua oleh semua rasul. Ala tattaqun, ala tattaqun, ala tattaqun. Ini bisa disimak misalnya di dalam surat Asy-Syu'ara. Di dalam surat Asy-Syu'ara, di samping juga Al-Qasas, itu dalam Al-Quran itu adalah menjelaskan semua nabi dakwahnya adalah tauhid dan takwa sekaligus amal soleh. Nah, yang ketiga, amal kolbu itu, amal utama kolbu adalah mendorong lahirnya amal soleh. Karena yang disebut amal soleh seperti ayat terakhir surat Al-Kahfi itu, memang kalau amal itu didorong oleh iman. Tapi kalau didorong bukan iman, atau didorong iman tapi ada motivasi lain selain tauhid, tidak dikatakan amal soleh. Tidak dikatakan amal soleh. Maka amal soleh itu bermuara dari hati. Itu amal soleh. Orang munafik amalnya amal soleh apa tidak? Sepakat? Orang munafik itu amalnya dikatakan amal soleh apa tidak? Secara lahiriah seperti soleh. Tapi hakikatnya tidak amal soleh. Karena apa? Orang munafik itu amalnya adalah amal pencitraan. Untuk membuat kesan di hadapan manusia. Nah, begitu. Makanya pesan dalam Al-Quran luar biasa, ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Betul, Prof. Jadi apa yang disampaikan tadi benar, bahwa yang namanya tauhid itu adalah dakwah semua rasul mulai Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini yang harus diwarisi oleh para ulama. Para ulama hendaknya jangan bosan-bosan mengajarkan tauhid kepada umat, karena tauhid inilah yang akan menjadi landasan orang itu bisa bertakwa dan sekaligus amalnya dikatakan amal soleh. Maka saya suka berpesan, jangan sampai pelajaran-pelajaran tauhid ini didangkalkan hanya gara-gara ingin dikesankan toleransi dan segala macam. Karena kalau itu disama-samakan, dicocok-cocokkan, ini bisa mendangkalkan tauhidnya umat, dan itu sangat berbahaya. Terima kasih Pak Prof. Ada lagi? Satu lagi? Ya, silakan. Kalau tadi di surat Al-Kahfi kan menyatakan bahwa orang kafir sudah tidak akan bisa masuklah ke neraka. Bagaimana dengan orang munafik? Apakah tetap ada proses hisab? Karena pada di surat-surat yang lain kan disampaikan bahwa untuk orang-orang munafik itu akan kekal selamanya di neraka. Sementara jalannya orang menjadi munafik itu kan ada yang disadari, ada yang tidak. Tadi pencitraan. Atau ada juga orang yang tidak sadar bahwa akan jalan kita itu orang munafik. Apakah kita melalui proses hisab ataukah kadar dosanya lebih berat dari yang kafir? Iya. Prinsip umum, ya, prinsip umum Nabi pernah menyatakan dalam hadisnya, orang yang di hatinya, ya, manusia yang di hatinya ada kalimat la ilaha illallah, tetap pada akhirnya akan diselamatkan dari neraka. Nah, bagaimana orang munafik? Tergantung. Orang munafik ini apakah betul-betul imannya lenyap apa tidak, atau di dalamnya masih ada sebesar lilin kecil yang namanya tauhid. Asal itu ada, maka pada akhirnya dia tetap akan keluar dari neraka. Walaupun di jidatnya nanti akan keluar al-jahan namiyun, alumni Jahannam.
Ada itu. Nah, maka ya nanti bisa dilihat ayat 142 sampai 145 dan seterusnya surat An-Nisa itu berkaitan orang munafik masih ada kesempatan taubat. Masih ada kesempatan taubat. Karena orang munafik itu pada dasarnya di hatinya masih ada iman. Hanya kepentingan hawa nafsu duniawinya lebih tinggi. Maka kecintaan kepada dunia itulah yang menyebabkan tertutup imannya. Nah, maka ibu-ibu, bapak-bapak walaupun gemes, kesal dengan orang munafik, jangan kemudian iri kalau nanti mereka juga diselamatkan dari neraka. Karena memang itulah esensinya tauhid. Tauhid itu luar biasa. Tauhid itu yang akan menyelamatkan manusia. La ilaha illallah. Oleh karena itu pesan pentingnya, zikir jangan hanya orientasi pahala, ucapan saja. Biasakan zikir itu masuk dalam hati. Maka ini masuk, biasakan yang benar, jangan membenar-benarkan kebiasaan. Cari kebenaran, jangan cari-cari pembenaran. Termasuk zikir. La ilaha illallah. Kalau zikir cepat, tidak sampai masuk di hati, perlambat. Supaya bisa terasa, masuk, niatkan. Mengisi hati dengan tauhid. La ilaha illallah. Dan ini belum banyak loh. Muslim-muslimah bisa jadi banyak yang belum membiasakan memasukkan tauhid dalam hati. Walaupun biasa zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi belum secara sengaja memasukkan tauhid itu dalam hati. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi bermunafikan, hatinya harus bersih. Untuk membersihkan hati dibersihkan dengan kalimah pembersih. Istilah lain kalimah thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi orang munafik, Bu, walaupun seperti apa, masih ada kesempatan bertaubat. Maka kalau melihat orang-orang munafik karena pada dasarnya mereka ada tauhid, kalau tidak mampu kita nasihati, kita doakan. Mudah-mudahan mereka yang bermunafikan ini diperkuat imannya oleh Allah sehingga munafiknya menjadi hilang, betul-betul menjadi ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka menjadi benar-benar orang beriman, bukan iman-imanan. Ya, dalam Al-Quran itu ada istilah ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Nah, tandanya benar-benar beriman mampu melahirkan amal soleh. Kalau iman-imanan, ya, maka mampu melahirkan amal seperti amal soleh. Itu bedanya. Cukup? Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan kajian kita tentang kaidah amal-amal kolbu. Oleh karena itu doa yang mungkin pernah saya sampaikan sekilas, Bapak Ibu jangan pernah lupa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hati hamba dari kemunafikan. Wa amali minar riya. Selamatkan, sucikan amal-amal hamba dari riya. Walisani minal kadzib, sucikan lisan pembicaraan kami dari pembicaraan bohong dan dusta. Wa aini minal khiyanah, sucikan pandangan mata kami, jangan sampai menjadi mata pandangan orang yang berkhianat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.